Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan para habaib bib, yang saya muliakan para pengurus Masjid Al-Amin Pala Jawa II yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan para keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Mawaddah yang sejatinya waktu yang mulia ini diisi oleh guru kita Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saghaf. Cuman memang mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk sama-sama mendoakan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan doa-doa terbaik kita untuk beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin beliau tiba-tiba mengirim pesan singkat kepada saya. Awalnya saya juga kaget karena ternyata nomor beliau terganti. Dari bahasanya saya berusaha menebak, kayaknya ini Bibman. Saya jawab, ternyata beliau meminta saya untuk mengisi pada kesempatan ini. Saya menjawab, Bib, saya tidak percaya diri untuk duduk di sini karena ini majelis yang luar biasa, dan jujur untuk mengisi pada kesempatan ini saya belum betul-betul yakin apa yang saya akan sampaikan sampai detik ini. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di antara maghrib isya ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibilang menggantikan posisi beliau untuk mengisi, sebenarnya tidak pantas. Kenapa saya menerima? Ini sekedar tabarrukannya saya, sekedar tabarrukannya kita yang ini. Mudah-mudahan kalau ilmu dan kemampuan saya jauh sekali dari beliau, paling tidak ketika saya duduk di tempat beliau duduk, mudah-mudahan ada berkah yang berpindah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi tolong jangan dibayangkan yang menyampaikan ini adalah penggantinya Bibman, tidak. Dibayangkanlah bahwa yang ceramah ini alumni pesantren yang belajar berceramah di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, jujur dari tadi sore saya tukar-tukar buku, mana yang saya mau bawa ke sini. Sampai akhirnya pilihan saya tertuju ke satu kitab. Saya sengaja membawa kitab yang tidak berbahasa Arab karena saya betul-betul berusaha bahwa malam ini kita tidak taklim, kita hanya muzakarah, kita hanya mengulang apa yang sesungguhnya kita semua sudah tahu. Namun ada satu tradisi dalam agama kita yang oleh para ulama dipertahankan, yaitu muzakarah, mengulang dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Para habaib, para jamaah yang sama-sama berbahagia, adapun yang
saya ingin ambil sedikit sebagai tema pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah salah satu tanda orang-orang yang bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Sering kita disampaikan oleh para asatidz kita, para kiai kita, para ulama kita. Salah satu riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan. Ya. Saya pernah mencoba menggarisbawahi kata fariha, kemudian dikaitkan dengan bidukhuli Ramadan. Di manakah tepatnya persisnya kita berbahagia menyambut datangnya Ramadan? Ternyata para sahabat-sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW menterjemahkan ini bukan nanti masuk Ramadan, tapi justru 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa agar Allah panjangkan usianya, disampaikan di bulan Ramadan. Kita mungkin tidak bisa menyamai mereka, paling tidak setengah bulan paling tidak setengah bulan mendatang mudah-mudahan selalu kita ucapkan, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Engkau menyampaikan usia kami menggapai bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salah satu bentuk fariha bukan sekedar kita tumpahkan berupa perasaan, tapi salah satunya adalah al-isti'dadu bidukhuli Ramadan, mempersiapkan diri kita untuk masuknya Ramadan. Salah satunya adalah mari kita sama-sama bermuzakarah, melihat seperti apakah hal-hal yang mau kita persiapkan. Saya sengaja mengambil pembahasan yang paling umum, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah pembahasan as-siyam. Saya sengaja mencoba mencari, ini adalah terjemah dari Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' ini adalah salah satu matan untuk fikhi madhab Syafi'i. Ya, fikhi madhab Syafi'i. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mulai dulu bermuzakarah dari syarat-syaratnya puasa. Ya, syarat-syaratnya puasa. Sering kita kadang-kadang menganggap ini pelajaran yang sudah terlalu jauh kita lewati, sampai kemudian kita lupa apa-apa syarat puasa. Ya. Mumpung ada adik-adik saya yang kecil-kecil ini, kembali kita muzakarah dan murajaah. Ternyata di madhab Syafi'i syarat puasa itu ada beberapa. Yang pertama adalah beragama Islam. Tentu kita tidak perlu lagi membahas ini. Kemudian balik, ya, balik. Kemudian berakal, ya, akil. Ya. Kemudian mampu berpuasa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Taruhlah kita mencoba melihat fenomena yang ada pada keseharian kita hari ini. Kadang-kadang terlalu banyak adik-adik kita yang pikirannya terlalu loncat. Ya. Kenapa? Karena mengikuti gaya kehidupan hari ini. Mereka terlalu canggih sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk mengulangi hal-hal seperti ini. Ya. Bahwa ternyata syarat-syarat puasa itu sederhana. Yang pertama tadi Muslim, ya, Muslim. Sederhana Bapak Ibu yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya syarat utama untuk berpuasa itu haruslah orang-orang yang beriman. Ya. Disinggung oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikumu as-siyam. Ya. Sederhana Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi saya ingin bermuzakarah bersama. Mari kita sama-sama mengulang ini. Agar apa? Jangan sampai ada materi-materi dalam pembelajaran agama kita yang kita anggap remeh, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya.
Balik bagi sebahagian orang mungkin dianggap sebuah istilah biasa, Pak. Tapi dalam istilah ulama fikih, pembahasan tentang balik ini tidak sesederhana. Ya. Balik ternyata kalau dahulu mungkin diukur dengan usia, maka kemudian ada ulama fikih yang mengukur bahwa balik itu 15 tahun misalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, maka kemudian usia ini bergeser. Ada anak-anak yang cepat masa baliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian banyak orang tua kita hari ini yang lupa untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa ketika kalian sudah balik, wahai adik-adikku yang masih muda ini, maka kalian sudah masuk syarat untuk berpuasa. Ya. Seperti apa? Kadang-kadang kelalaian yang banyak kita lewatkan adalah banyak di antara adik-adik kita yang mohon maaf, ya, yang mohon maaf, tiba-tiba mendapatkan mimpi yang kemudian dia tidak tahu menerjemahkan itu bahwa itu adalah tanda balik. Maka kemudian disinilah perlunya kita bermuzakarah, bermurajaah kembali bahwa ternyata ada syarat-syarat ini. Muslim balik akil, ya. Muslim balik akil. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka inilah orang-orang yang bersyarat untuk mukallaf melaksanakan wajib puasa sebagaimana puasa Ramadan yang kita kenal pada masa-masa kita belajar, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita tidak akan berlama-lama di sini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang jelas kita mau melihat beberapa hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat pena bagi tiga pihak, ya. Salasah, yang pertama anin naimi hatta yastayqiza. Bagi orang yang tidur sampai dia bangun, ya. Kemudian yang kedua wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Bagi anak-anak sampai dia mimpi, ya. Hatta yahtalima. Wa anil majnuni hatta yaqila. Dan bagi orang yang hilang akalnya karena gila sampai dia bisa menyadari dirinya kembali, ya. Kadang-kadang pembahasan ini bagi sebahagian orang dianggap ini sudah umum, ya. Tapi ada waktunya kita perlu untuk bermurajaah. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Supaya ini kita ajarkan ulang kepada anak-anak kita. Kalau dahulu orang tua-tua kita, saya mungkin dengan bib, orang tua-tua kita dulu tidak lagi mengajarkan ini kepada anak-anaknya, karena itu diambil alih oleh para ustadz-ustadz kita di pondok, ya. Anak-anak kita hari ini mereka terlalu canggih, ya. Madrasahnya mungkin tidak sempat lagi mengajarkan hal-hal seperti ini, sehingga banyak di antara generasi kita yang loncat, ya, loncat. Mereka langsung tahu puasa, tapi mereka tidak pernah tahu apa pondasi-pondasinya di bawah, ya. Maka mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bermuzakarah, bermurajaah, bukan untuk kita karena kita sudah paham mungkin, tapi tanggung jawab kita untuk kita teruskan kepada adik-adik kita yang usia-usia belia sekarang, ya. Jadi yang pertama tadi Pak, syaratnya muslim, satu. Yang kedua balik. Yang ketiga akil. Apa dalilnya tentang balik? Disinggung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Seorang anak ketika dia masih berstatus as-sabi, belum wajib untuk berpuasa hatta yahtalima, sampai dia mimpi, ya. Pertanyaan sederhana, apakah semua anak mau jujur kepada orang tuanya bahwa dia mimpi, Pak? Apakah semua anak mau jujur kepada kakaknya yang sudah dewasa bahwa dia mimpi? Jarang ada anak-anak yang mau jujur. Bukan itunya yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan jangan-jangan
sudah ihtilam dan dia masih menganggap dirinya sobi. Ya. Sudah ihtilam adik kita, sudah ihtilam anak kita di rumah ini. Tapi kita tidak punya kesempatan untuk tahu apakah dia sudah balik atau belum, karena dia sudah ihtilam. Karena dia merasa malu untuk menyampaikannya, sampai kemudian kita pun menganggapnya sebagai anak-anak terus. Ya. Ketika kemudian kita tidak mengajarkannya dan memaksakannya berpuasa, maka disinilah peran kita yang dikhawatirkan akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Jadi sederhana pembahasan kita mulai dari syarat-syarat untuk berpuasa. Mungkin bagi kita ini hal biasa, tapi penting untuk kita muzakarah, kita ingatkan adik-adik kita yang muda-muda usianya, yang usia-usia SD ini, utamanya yang putra dan putri kita, yang siapa tahu dia sudah haid lebih cepat dari waktu yang biasanya, dan dia tidak ngomong kepada orang dewasa yang ada di sampingnya. Bisa jadi dia sudah ihtilam, sudah wajib berpuasa, dan kemudian kita tidak tahu. Syukurlah kita di Indonesia, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang tua-tua kita mengajarkan, melatih adik-adik kita yang kecil. Tapi dulu itu berjalan maksimal, Pak. Sekarang di kota Ternate saja, Bapak Ibu yang saya muliakan, apakah kita yakin bahwa semua anak-anak muslim yang ada di Ternate yang sudah ihtilam sudah berpuasa di bulan Ramadan atau belum? Kalau bapak-bapak yang sudah generasi dulu, insya Allah kita yakin bahwa itu sudah ini. Tapi generasi kita ke depan perlu kita tanamkan ini ulang, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Berikutnya, puasa ada rukun-rukunnya, Pak. Ya, puasa ada rukun-rukunnya. Mohon maaf sekali, saya memang sengaja mengambil pembahasan yang paling umum, Pak. Pembahasan yang paling rendah bagi sebahagian orang. Kenapa, Pak? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu bermuzakarah. Mari kita sama-sama mengulang dari awal. Mudah-mudahan pondasi-pondasi ini kita teringat kembali, Bapak Ibu yang saya muliakan. Taruhlah kalau di madhab Syafi'i, ya, di madhab Syafi'i kita kenal ada 4 fardunya puasa. Ya, ada 4 fardunya puasa. Yang pertama an-niyatu, niat. Ya. Niat. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri dari hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya. Di siang hari Ramadan. Kemudian menahan diri dari muntah secara sengaja. Ya. Muntah secara sengaja. Ya. Sederhana kedengarannya, tapi perlu untuk kita tata ulang ini. Kita tata ulang supaya apa? Kita masuk orang-orang yang isti'dad bidukhuli Ramadannya lebih mantap, karena kita murajaah hal-hal sederhana yang kadang kita anggap sepele, Bapak Ibu yang saya muliakan. An-niyatu, Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu saya menganggap yang penting sudah diniatkan tanpa harus betul-betul diserius, itu boleh sudah. Ya. Tapi ternyata di madhab Syafi'i ada satu riwayat yang diambil sebagai dasar. Ya. Apa riwayat yang diambil sebagai dasar dalam madhab Syafi'i? Kenapa madhab Syafi'i sangat konsen masalah niat puasa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Bukan hanya mengambil riwayat umum tentang niat. Ya. Kan banyak orang mengatakan itu kan cuman ambil riwayat hadisnya Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ternyata bukan hanya itu. Ada riwayat lain yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul konsen tentang niat puasa. Ya, betul-betul konsen tentang niat puasa. Apa riwayat yang diambil? Yaitu salah satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Man lam yabitis siyama minal laili fala siyamalah. Ya. Man lam yabitis siyama minal laili fala siyamalah. Ya.
Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Melihat riwayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kemudian di mazhab Syafi'i betul-betul konsen dalam hal ini. Kenapa Pak Bu? Karena berat konsekuensinya. Kita sudah bertahan dari terbit matahari sampai terbenam matahari, ujung-ujung ternyata la siyamalahu, tidak dinilai puasanya. Dan mazhab yang termasuk sangat hati-hati adalah mazhab yang banyak kita pakai di Indonesia, yaitu mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian coba kita lihat, man lam yabit siyama minal laili fala siyamalah. Ternyata oleh ulama-ulama fikih itu larinya ke niat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sekarang taruhlah misalnya, kalau kita tidak berniat Pak di Syafi'i, kemudian bangun telat dan belum berniat, kalau kita mau pakai zahirnya hadis ini, kira-kira puasanya jadi atau tidak Pak? Kalau sama sekali lolo ini tidak ada persiapan apa-apa, besok Ramadan, pokoknya tidur normal biasa, ternyata terlambat bangunnya jam berapa begitu? Jam 7, na'udzubillah, tiba-tiba bangun jam 7. Kalau kita pahami zahirnya teks ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kira-kira puasa kita itu bernilai atau tidak kalau kita bertahan Pak? Disinilah tanda tanya besar. Maka kemudian di mazhab Syafi'i, ulama-ulama kita mengajarkan, makanya di tarawih akhir, atau bahkan sebelum witir dibiasakan untuk niat puasa besok. Nawaitu sauma ghadin. Ada yang bertanya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Ini kan salat tarawih ini kan salat witir. Puasa kan belum. Oh, ternyata itulah bentuk kehati-hatian para ulama kita. Karena kita tidak bisa menjamin, siapa tahu kita teledor di waktu sahur. Dan hadis ini siapa yang menyampaikan? Riwayat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam Ad-Daruqutni, dan oleh mazhab Syafi'i ini diambil sebagai salah satu riwayat yang kemudian menjadikan kita konsen dalam hal berniat puasa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dulu saya juga agak ini juga, masa setelah tarawih langsung niat itu. Langsung niat. Oh, semakin belajar, semakin melihat banyak hal. Oh, ternyata tidak asal-asal para ulama kita menjadikan itu perhiasan semata, tidak. Tapi itu adalah langkah ihtiyati, kehati-hatian. Karena jangan sampai kita lupa untuk, jangankan orang yang terlambat bangun Pak, ada orang sahur tidak berniat. Ada orang sahur tidak berniat. Terus bangun, bangun. Apalagi yang anak-anak muda ini, yang anak muda yang tinggal di kos-kosan atau tinggal jauh dari keluarga, ya maklumlah. Apalagi kalau terbangunnya di waktu-waktu mendesak, 3 menit sebelum azan. Wah, 3 menit sebelum azan Pak, itu waktu berharga sekali. Seandainya makanan itu bisa ditelan tanpa dikunyah. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, ada kemungkinan. Makanya ternyata an-niyatu itu dimasukkan
menjadi fardu puasa dalam pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ustaz, ada pendapat lain. Kalau saya, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sampai sekarang, dulu berangkat ke Mesir mengaku Syafi'i, kembali ke Indonesia saya semakin mantap menjadi Syafi'i. Ya, semakin mantap menjadi Syafi'iyul mazhab. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sederhana kelihatannya masalah niat. Oh, ternyata kita perlu mengajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita. Ya. Jadi kalau kamu pergi tarawih, nak, sempatkan untuk ikut ketika Pak Imam atau apa istilahnya kalau di belakang. Kalau imamnya di depan, yang di belakang ini kan yang berteriak salawat ini biasanya. Apa namanya? Ya pokoknya petugas itulah. Ya, kalau Pak Jamal di Al-Munawwar biasa. Ya, dari situ kemudian kita ajarkan ke anak-anak kita, Pak. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini semakin ke belakang dianggap remeh, ya, dianggap remeh. Apalagi yang muda-muda ini, tidak, itu kan bagiannya orang tua-tua. Ternyata ketidaktahuan kita, ya, ketidaktahuan kita yang dikhawatirkan membawa berkurangnya nilai puasa kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Seperti apakah berniat? Ya, berniat tentu ada yang disepakati oleh para ulama bahwa an-niyatu mahalluhu fil qalbi. Ya, niat itu tempatnya di hati. Barulah kemudian ada perbedaan pendapat. Haruskah at-talaffuzu bin niyah atau cukup di hati saja? Kalau saya, Pak, saya tetap memakai at-talaffuzu bin niyah. Ya. Saya tetap memakai at-talaffuzu bin niyah ketika memungkinkan. Kenapa? Karena at-talaffuzu bin niyah ini, melafalkan niat, itu adalah cara untuk mengarahkan hati berniat secara serius, Pak. Ya. Saya ingat betul orang tua saya, Pak. Ya. Beliau bilang begini, seorang guru mau mengajar muridnya untuk berniat. Coba kamu berniat, badiam. Sudah. Apakah kemudian seperti itu? Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam an-niyah itu ada ta'yin. Ya. Ta'yin itu menentukan apa yang dia niatkan. Ketika kita berniat nawaitu shauma ghadin, semua orang bisa berniat, tapi ketika kita talaffuz, dilafazkan niatnya, maka ta'yinnya jelas. Saya berniat untuk berpuasa. Kapan? Besok. Ta'yinnya jelas. Tidak ada yang samar-samar. Kalau saya ajarkan ke murid saya langsung dengan lafaznya, dengan terjemahnya, maka dengan lafaz itu saya bisa yakin bahwa murid saya niatnya betul ta'yinnya. Tapi kalau saya cukup suruh berdiam diri, berniat, di mana? Di hati. Sudah. Apa yang dia pikirkan, apa ta'yinnya dan seterusnya, saya sebagai guru tidak bisa mengukurnya. Maka kemudian luar biasa ulama-ulama kita. Apakah para ulama kita yang memakai talaffuz bin niyah tidak memahami bahwa an-niyatu mahalluhu fil qalbi? Kalau saya justru berpikir bahwa justru ulama-ulama ini sangat paham dengan itu, sampai kemudian mencari cara agar betul-betul ta'yinnya jelas, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Nawaitu shauma ghadin. Niat berpuasa kapan? Besok. Puasanya ini puasa wajib atau sunnah? Ditakyin lagi. Ya. An adai fardi siyami syahri Ramadan. Jelas takyin untuk melaksanakan siyami fardi syahri Ramadan, puasa fardu. Ternyata dalam niat itu ada ta'yin, apakah dia fardu atau sunnah. Ya, fardu atau sunnah. Fardu lagi ternyata ada banyak macamnya. Ada puasa fardu yang puasa Ramadan, ada puasa fardu karena qada, ada puasa fardu karena nazar. Ya.
Yang mana ini? Baru ditakyin lagi. Fardi ya syahri ya Ramadan, untuk fardu puasa Ramadan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini penutupnya, dan inilah yang paling penting ya. Lillahi ta'ala. Sederhana Bapak Ibu yang saya muliakan. Kadang-kadang hari ini ada banyak saudara-saudara semuslim kita yang kemudian acuh untuk mengajarkan anak-anaknya berniat puasa. Gurumu kan sudah ajar. Gurumu sudah ajar. Itu kan gampang, cari di Google. Banyak sekali di antara saudara-saudara semuslim kita, Pak. Tapi kenapa ini penting untuk kita tanamkan betul-betul? Karena ini di dalam pendapat mazhab Syafi'i ini masuk fardu ya. Ada yang menganggap ini tidak masuk fardu, tapi dia masuk syarat wajib. Kalau dia tidak ada, batal juga puasanya ya, batal juga puasanya Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi ternyata fardu puasa yang pertama adalah an-niyah. Sederhana Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi perlu untuk kita muzakarah, kita ulang kembali mumpung Ramadan sudah dekat ya, mumpung Ramadan sudah dekat ya. Yang kedua Bapak Ibu yang saya muliakan, menahan diri dari makan dan minum ya. Menahan diri dari makan dan minum ini saya tidak usah terlalu panjang lebar di sini karena kita semua sudah sangat paham ya. Cuman memang Bapak Ibu yang saya muliakan, semakin canggihnya kehidupan kita, maka akan ada hal-hal yang baru yang belum terpikirkan di masa lalu ya. Akan ada hal-hal yang baru yang belum terpikirkan di masa yang lalu. Apa contohnya Bapak Ibu yang saya muliakan? Fixed inhaler yang diisap di hidung itu merusak puasa atau tidak? Kita mau bilang itu kan cuma apa saja, tapi pengaruhnya luar biasa. Diisap ke dalam, ada pengaruhnya ya. Semakin banyak, maka sekarang hal-hal fikih ini senantiasa berkembang, tapi kita butuh untuk mengetahui dasarnya di bawah. Dasarnya di bawah adalah menahan diri dari makan dan minum ya. Bagaimana kategori makan Pak dan minum ya? Memasukkan sesuatu ke dalam diri melalui jalur mulut ya. Melalui jalur mulut. Bagaimana kalau, mohon maaf, apa namanya ini, cotton bud, membersihkan telinga. Saya dulu sempat agak kurang setuju kan cotton bud itu dimakruhkan. Saya baru kemudian mengakui bahwa ternyata perlu kita hati-hati Pak. Karena ternyata bukan cuma di mulut yang tembus ke tenggorokan, lubang hidung tembus ke tenggorokan, dan lubang telinga juga itu ternyata nyambung ke tenggorokan. Makanya spesialis dokter mulut hidung itu satu jurusan, THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Ternyata ulama kita di masa lalu luar biasa. Luar biasa. Inilah perlunya kita saling muzakarah, murajaah. Yang menjadi fardu puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Sehingga kemudian karena kita tahunya hanya makan, yang kita tahu makan dan minum itu hanya lewat mulut. Ternyata ada jalur lain selain mulut yang dikhawatirkan, siapa tahu itu memberi manfaat sama ketika kita minum, menghirup air lewat hidung. Makanya secara fikih ketika kita berwudu sementara berpuasa tidak boleh berlebihan ketika istinsyaq.
Istinsyak dan istinsyaq. Kenapa? Karena istinsyaq kan batasnya sini, Pak. Kalau dia lewat, dia masuk. Dia lewat, dia masuk. Ya. Ini lewat hidung, Ustaz. Tidak makan, tidak minum, tapi tenggorokan THT. Ya. Oh, ternyata disinilah kemudian baiknya ketika kita muzakarah, bahwa ternyata fardu puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Ya. Saya setiap membahas puasa seperti ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya teringat teman saya waktu SD. Ya. Beliau itu terbiasa setiap selesai habis salat subuh begitu atau pagi-pagi dia bangun, dia itu kayak robot, Pak. Terbiasa langsung ke dapur ambil gelas, seduh kopi, baru aduk-aduk, baru duduk di dia beranda rumah, baru haga-haga orang yang lewat. Ya. Itu setiap hari, Pak. Karena ini menjadi kebiasaannya. Saya ingat sekali di bulan Ramadan waktu itu, kita pergi salat subuh sama-sama nih. Hari pertama puasa nih. Hari pertama puasa. Jadi dia pulang di rumah, dia sudah kayak robot sudah. Karena itu sudah masuk di alam bawah sadarnya. Dia balik langsung tanpa komen-komen, langsung pergi di kon dia seduh dia pe kopi. Ya, dia pe kopi baru dia bawa duduk di depan rumahnya. Masalahnya ini tadi, sama-sama dari salat subuh Ramadan pertama. Jadi tong lewat, bagaimana kong kopi so? Kopi sudah ada di depannya. Akhirnya dikasih ingat, mau ini terpuasa. Kong dia bilang begini, Pak, Biki apa mau dikasih ingat terlalu cepat. Ya, Biki apa kasih ingat terlalu cepat kata. Ya, jadi ya sebenarnya hal-hal seperti ini kadang-kadang menjadi lucu bagi kita yang ini, tapi ini kadang-kadang terjadi, Pak. Ya, kadang-kadang terjadi dan ternyata kita butuh untuk memperbaharui ulang. Ya, ilmu kita berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan semakin siap kita menyambut datangnya Ramadan, kita dimasukkan dalam golongan orang-orang mamfariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang merasa gembira ya, dengan datangnya Ramadan. Di bulan Sya'ban seperti ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, hawa-hawa Ramadan sudah terasa. Ya, hawa-hawa Ramadan sudah terasa. Kalau Bapak mau coba, silahkan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa sunnah di bulan Sya'ban itu dia hawa-hawa Ramadan sudah terasa. Ya. Misalnya begini, Pak, contoh. Ya. Oh, sudah masuk waktu mungkin? Oh, belum saya. Ya, jadi misalnya saya puasa di hari Senin. Karena sudah, ya, berarti tong anggap iklan yang lewat saya, Pak, nih. Ya, oke. Jadi kalau di bulan Sya'ban seperti ini kita puasa sunnah, Pak, hawa-hawa Ramadan sudah terasa sedikit. Ya. Kita puasa sunnah di hari Senin ini. Tiba hari Selasa kayak tadi, kita sudah tidak puasa sebenarnya. Tapi coba Bapak Ibu rasakan di pagi hari itu. Untuk sarapan itu sudah rasa, ini sudah Ramadan kok belum ini? Dan memang hawa-hawanya sudah dekat, Pak. Sudah dekat. Semoga saja ya, Allah berikan kita kesempatan untuk merasakan indahnya Ramadan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Berikutnya kemudian menahan diri untuk hubungan suami istri. Ya. Bagi pengantin-pengantin tua tidak masalah. Bagi pengantin tua. Tapi yang masalah besar bagi pengantin baru. Ya. Kenapa saya singgung pengantin baru, Bib? Saya tahu bahwa di jamaah kita ini ada murid saya yang baru-baru menikah. Ya,
Kenapa saya jadikan ini peringatan penting Pak Bu? Karena masalah ini berat, ya, berat. Ya. Saya waktu pengantin baru, Ramadan pertama pengantin baru, saya dipanggil mengisi di Merauke sana, jauh Pak. Kebetulan yang memanggil ke sana keluarga dari bapak. Keluarga di sana tidak tahu kalau saya sudah menikah. Kong sampai di sana beliau baru tahu kalau saya sudah menikah. Dia bilang begini, almarhum, ya. Beliau bilang, bapakmu itu zalim. Pengantin baru dikasih pisah. Istrimu sekarang di mana? Di kampung. Suruh datang besok. Ini tiket. Wah. Dalam hati saya senang Pak, karena Maitua datang. Tapi di satu sisi saya khawatir. Di satu sisi saya khawatir karena ya ini saya sambil bercanda Pak. Tapi kita serius melihat bahwa salah satu fardu puasa adalah menahan diri dari yang satu. Untungnya syariat agama kita berbeda dengan syariat-syariat terdahulu. Ya. Syariat agama kita Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan SIM untuk barang satu ini di malam hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Untung. Ya. Tapi ini perlu menjadi perhatian. Perlu menjadi perhatian. Saya tidak cuman mengatakan yang bahaya ini pengantin baru, karena semua yang muda-muda ini masih perlu menjadi perhatian, termasuk Pak Ustadz. Ya, termasuk Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan ini perhatian kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi di dalam mazhab Syafi'i ketika diterangkan masalah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, saya khawatir kalau saya tidak jelaskan sampai ke sini, kalau Bapak-bapak Haji, Habib, saya yakin barang ini sudah sesuatu yang maklum. Tapi yang penting ini adik-adik saya yang muda-muda, ya, yang dianggap membatalkan puasa karena barang satu ini adalah ketemunya al-khitanain, ya, ketemunya al-khitanain yang kemudian harus dibayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Siapa tahu karena mendengar ini setengah-setengah dan tidak betul-betul paham mana batasannya, sampai-sampai seorang suami tidak mau menyentuh istrinya sama sekali. Hehehe, jangan dulu. Tidak boleh. Oh, disinilah perlunya kita belajar fikih. Ya. Sampai di mana batasannya, supaya kita tahu sampai di mana batasannya, sehingga saya cukup memberikan sebuah gambaran bahwa yang kemudian perlu untuk diwanti-wanti adalah jangan sampai ketemu al-khitanain. Ya, ketemu al-khitanain. Dipahami mungkin Pak ya? Atau perlu saya perjelas lagi nih? Oh, perjelas. Ketemunya 2 alat yang dikhitan. Ya. Itu batasan paling ini. Kalaupun ada kejadian-kejadian berusaha dihindari, tapi yang penting jangan sampai iltiqaul khitanain. Ya. Jangan sampai, karena urusan panjang. Urusan panjang Pak. Ya. Bulan Ramadan saja yang 1 bulan susah, apalagi mau 2 bulan berturut. Ya. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Pengantin baru ini nekat. Pengantin baru ini nekat Pak. Kenapa Pak Ustadz tahu? Karena Pak Ustadz juga pernah, ya, pernah merasakan pengantin baru Pak. Nekat. Kalau pengantin baru itu disampaikan, jangan. Kalau kamu nekat 2 bulan berturut-turut, boleh itu. Nanti itu urusan. Ini tolong jangan. Ya, tolong jangan. Ya, jadi iltiqa al-khitanain. Ya. Berikutnya menahan diri dari muntah secara sengaja. Ya. Dan ini
ditekankan hanya di mazhab Syafi'i. Ya, ditekankan di mazhab Syafi'i. Masalah muntah secara sengaja. Bagaimana kalau muntahnya tidak sengaja? Ya, ada salah satu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentang muntah, ya, tentang muntah. Ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya, man zara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang muntahnya itu terpaksa keluar, maka dia tidak wajib qada. Jadi siapa yang muntahnya itu karena tidak mampu dia tahan atau karena ini, falaisa alaihil qada. Saya dulunya berpikir siapa juga orang yang berpuasa mau muntah? Siapa juga orang? Nah, karena waktu itu saya berpikir secara normal. Ternyata saya pernah melakukan perjalanan balintas. Balintas, contoh Halmahera begini. Kan tidak semua orang stabil, Pak. Ada orang yang muntah. Nah, sampai pernah waktu kecil, waktu SD itu, kalau ada teman muntah, kita langsung bilang, batal puasanya. Batal puasanya. Bagaimana orang yang muntah secara sengaja dan bagaimana orang yang muntah secara tidak sengaja? Inilah dalil yang kemudian di dalam mazhab Syafi'i dijadikan landasan bahwa muntah yang membatalkan puasa dan wajib diganti adalah muntah secara sengaja. Ya. Kalau muntahnya manzara'ahul qai'u, ya, terdorong dari dalam dan bukan pilihannya, bukan khiyarnya untuk kemudian ini, maka itu dianggap sesuatu yang tidak membatalkan puasa dan dia boleh melanjutkan dan tidak wajib qada. Ya. Cuman memang biasanya orang yang muntah ini semaput. Sudah apa nih Pak? Sudah keluar semua misalnya. Mau disuruh lanjutkan puasa tong setengah hati. Ya, orang so apa? Maka kemudian dianjurkan buka sudah. Buka sudah. Bagaimana yang begini Pak? Muntahnya tidak sengaja nih. Tapi kemudian kita suruh buka puasa sudah. Apakah wajib qada? Hadis Nabi bilang tadi. Ini wajib qada karena setelah muntah dia isi. Setelah muntah dia isi, kecuali kalau dia muntah dan tidak diisi, dia bertahan sampai ini, maka itulah yang dianggap muntahnya itu tidak membatalkan puasa. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mabib waktu jam sudah belum? Saya. Kalau nanti waktu nanti saya karena 8:04. Saya. Berarti tidak apa-apa saya lanjut sedikit saya. Berikutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam perut tadi, melalui mulut, tapi meskipun itu melalui hidung atau melalui telinga kita perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam kepala melalui hidung dan telinga. Ya. Termasuk satu lagi, tetes mata. Tetes mata, Pak. Tetes mata itu kan memasukkan cairan di mata. Kalau mata ini terkait dengan tenggorokan juga atau tidak, Pak? Di mazhab Syafi'i, di dalam referensi ini dia memasukkan ke lubang-lubang yang ada di kepala. Ya. Kalau lubang-lubang yang di kepala termasuk di mata. Ya. Saya dulu tidak berpikir kalau di mata ini ada lubang, Pak. Sampai kemudian saya berpikir, ternyata ada lubang karena ada air mata yang keluar. Ad-dumu'. Ya, ad-dumu' dalam istilah orang Arab. Ya, air mata itu karena kadang-kadang juga dikasih tetes mata. Pembahasan tentang seperti itu butuh untuk dikaji lebih mendalam. Ya, jadi perlu pengkajian lebih mendalam. Kira-kira mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan.
Kemudian yang ketiga, menyuntikkan sesuatu melalui salah satu dua jalan. Jalur depan atau jalur belakang. Bagaimana dengan suntik dibuka dua jalur ini, Pak? Apakah membatalkan atau tidak, Pak? Kebanyakan ulama fikih mengambil pendapat al-huknah, ya, disuntik itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak melalui dua jalur yang tadi, jalur depan dan jalur belakang. Bahkan kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terbaru ini tentang vaksin, bahwa orang yang berpuasa ketika divaksin, disuntik masuk ke dalam tubuhnya, tapi tidak melalui dua jalur ini, maka dipatuahkan tidak membatalkan puasa. Tapi jujur, Pak, saya tidak mengkaji sampai ke sana, tidak. Ya, saya hanya membaca apa yang ada di referensi ini, yaitu matan Abi Syuja atas mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian muntah dengan sengaja, kemudian melakukan yang satu tadi, kemudian ini mohon maaf, ini saya mau sampaikan tara enak hati. Saya tidak sampaikan khawatir beban. Ya, khawatir beban keluarnya mani karena bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ya. Karena ternyata orang tidak sama semua, Pak. Orang tidak sama semua. Ada orang kalau cuma bersentuhan saja, ya tidak apa-apa. Maksudnya tidak sampai menyebabkan itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang misalnya nih, dia lewat, istrinya lewat juga, kemudian ya, terjadi yang dimaksud ini, maka di dalam referensi ini dikatakan batal puasanya karena khurujul mani, ya, karena keluarnya mani. Tapi sekali lagi ada pembahasan yang lebih banyak tentang ini. Yang keluar dari jalur depan itu untuk laki-laki ada bermacam-macam. Ya. Ada yang apa bahasa Arabnya kalau buang airnya laki-laki secara umum itu, ya. Kemudian ada mazi dan ada mani. Ya. Ini ada pembahasannya tersendiri dan saya mungkin yakin Bibman lebih pantas untuk menjelaskan ini lebih terperinci nanti insyaallah. Kemudian haid, kemudian nifas, kemudian junun, gila, Pak. Ya. Kemudian murtad, keluar dari Islam, itu juga membatalkan puasa. Ya. Berikutnya sebagai penutup, ya, hal-hal yang sangat penting yang tadi Bapak Ibu yang saya muliakan. Syaratnya, kemudian fardu puasa ada 4, kemudian yang membatalkan puasa tadi ada 10 di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kita masuk sunnah puasa. Sunnah puasa paling tidak ada 3. Ya. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Ya. Kemudian mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Kemudian tidak berbicara pembicaraan yang kotor. Ya. Malam yada qaulaz zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan untuk berkata-kata kotor, ya, itu dipesankan secara tersendiri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di Indonesia dikenal istilah imsak. Ya, imsak, Pak. Kalau di Ternate itu tandanya sirine, Bibir. Sirine. Nah. Kalau di Makassar itu tandanya ayam berkokok. Ada daerah tertentu tandanya beduk. Ya. Jadi kemudian terjadi perbedaan. Apakah imsaknya itu di waktu imsak atau nanti orang azan? Ya. Ternyata kalau di mazhab Syafi'i kita dianjurkan untuk berhati-hati karena ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dijelaskan, saya langsung ke teksnya. Ditanya kepada Rasulullah SAW, qadra ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Ya, jadi batas antara Nabi selesai makan sahur dengan masuknya waktu subuh itu qadra
qiraati khamsina ayat. Sekira-kira membaca 50 ayat. Ya. Maka kemudian kalau saya mencoba memperhatikan di jam-jam itu, ternyata itu waktunya antara 5 sampai 10 menit. Ya, antara 5 sampai 10 menit dari waktu imsak ke waktu subuh. Nah, kalau kita sahurnya normal ini aman. Ya. Tapi kalau kita bangunnya terlambat dan bangun di waktu imsak, makan atau tidak ini? Mau makan, sirine sudah bunyi. Sirine sudah bunyi, Pak. Ternyata disinilah baiknya ketika kita memahami perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Kalau pendapat yang paling ini itu pokoknya nanti azan betul baru ini. Jadi kalau umpama terlambat bangun sahur dan belum, ya kalau saya memilih untuk sahur saja dulu sampai masuk waktu azan. Ya. Tapi kalau normal kita sudah bangun dari tempo dan seterusnya, maka sebaiknya ini. Kenapa ada sebahagian orang yang memilih meskipun sudah masuk waktu imsak, dia masih hantam lagi? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Apa tadi sunnahnya puasa, Pak? Mengakhirkan sahur. Jadi saya angkat tangan juga kalau ada yang saya mau larang. Kenapa? Karena yang dijelaskan dalam hadis tadi qadra khamsina ayat itu kan perkiraan. Ya, perkiraan. Kemudian di situ juga tidak ada larangan untuk memakan sampai ini. Maka kalau saya, Pak, salah satu sunnahnya tadi itu puasa adalah mengakhirkan sahur, mensegerakan untuk berbuka. Yang penting jangan lewat batas. Ya, yang penting jangan lewat batas. Ustaz, kan sunnah untuk menyegerakan berbuka. Iya, tapi tunggu orang azan dulu. Karena kebanyakan karena terlalu semangat mau ini, dia bagi ke muka setengah gelas baru orang azan. Kecuali kalau memang waktu sudah masuk, atau mungkin masjid setempat yang agak lambat tukang azannya karena dorang berbuka dulu baru pergi azan. Ya. Jadi sekarang insya Allah ini sudah tidak menjadi masalah karena kita semua sudah punya jam masing-masing. Cuman memang tolong satu hal yang saya minta, Pak. Sebelum masuk Ramadan, Bapak Ibu perbaiki jammu. Ini pesan khusus dari saya, Pak. Tolong menjelang Ramadan, Bapak Ibu jangan cuman ingat cat rumah, jangan cuma ingat beli baju dan lupa memperbaiki jam. Karena ini fatal. Ini fatal, Pak. Kalau tong lagi normal-normal mungkin aman. Tapi kalau tong so bangun buru-buru, yang kita lihat kan jam-jam yang manual begini, Pak. Tong tidak. Ya, siapa tahu jamnya sudah Indonesia bagian mana begitu? Ya. Belum. Pagi belum. Akhirnya kemudian bukan lagi mengakhirkan sahur, tapi makan di waktu subuh. Ya. Bukan lagi mendahulukan mensegerakan berbuka, tapi berbuka sebelum waktunya. Ya, itu yang perlu kita hati-hati, Bapak Ibu yang saya muliakan. Mungkin sudah masuk waktu Isya. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya memohon maaf banyak. Saya ini tidak mengisi kekosongan pengajiannya Bipman, tidak. Saya sekedar mengisi waktu saja. Saya juga sengaja mencari pembahasan yang dasar sekali, yang umum, karena saya merasa bahwa sangat tidak layaklah kemudian saya melanjutkan apa yang Bipman ini. Kita semua bersama-sama doakan, mudah-mudahan ya. Allahumma rabban nas mudhibal ba's, Allahumma shfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama.
اللهم رب الناس مذهب البأس اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أستاذنا اللهم اشف أستاذنا حبيب عبد الرحمن بن كامل الصغار اللهم اشف مرضى أستاذنا حبيب عبد الرحمن بن كامل الصغار اللهم طول عمره اللهم طول أموره اللهم طول أموره يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا فيه الصيام والقيام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian Bapak Ibu yang saya muliakan, aktafi bihada wa ashkurukum ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.